Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita ketemu lagi di channel banghaji.com bersama saya Muhammad Ervan. Di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana memanfaatkan aplikasi manajemen referensi ya, open source, yaitu menggunakan Zotero dalam penulisan karya ilmiah ya. Jadi kita tahu ketika menulis karya ilmiah itu kita harus mendasarkan tulisan kita itu pada teori-teori dan sebagainya ya, atau penelitian-penelitian yang relevan ya. Maka kita perlu mengutip tuh dari referensi-referensi tertentu. Nah, semua referensi itu dikelola menggunakan aplikasi yang namanya software reference tools ya, atau manajemen reference tool gitu ya. Nah, salah satu yang open source adalah Zotero. Nah, Zotero ini open source, bisa dikembangkan oleh siapa saja, termasuk kita bisa berkontribusi apapun, misalnya hanya untuk menerjemahkan, atau bagus lagi kalau misalnya bisa ngoding ya. Jadi bisa membantu pengembangan softwarenya itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu pakai reference manager gitu ya? Karena kita akan begitu kesulitan nanti mengetik kutipan-kutipan ya, terutama yang menggunakan catatan kaki itu. Misalnya nih, sebagai contoh ya, ada satu referensi yang kita pakai. Nah, ketika kita mengutip satu referensi itu, satu kali kita kutip, kita akan nulisnya dua. Pertama, menulis kutipannya itu, misalnya di footnote 1 ya. Kemudian di daftar pustaka kita masukkan juga. Nah, itu nulisnya itu nanti bisa ribet itu ya. Nama kan dibolak-balik tuh. Kemudian judul ada yang cetak miring dan sebagainya. Mana tahunnya, di mana posisinya, penerbit dan sebagainya ya. Baik, itu kalau satu ya. Sekarang kalau dua kali, satu buah referensi itu kita kutip misalnya dua kali, berarti kita harus nuliskan tiga kali tuh, dua kutipan dan satu daftar pustaka. Bagaimana kalau 10? Jadinya 11 dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya menggunakan reference manager? Nah, dengan reference manager itu kita cukup tuliskan di dalam aplikasi reference manajernya saja. Kita datain dulu tuh semua di situ, lalu nanti kita panggil di dokumen kita gitu ya. Jadi hanya manggil saja. Nah, untuk urusan formatnya seperti apa, kita tinggal pilih aja, dia yang ngatur nanti secara otomatis ya. Jadi untuk kutipannya reference manager yang ngatur, untuk daftar pustakanya juga bibliografinya nanti diatur oleh reference manager. Keren kan? Nah, bagaimana caranya? Ya, di video ini dan mungkin beberapa seri ya video ini kita akan coba bahas itu pelan-pelan saja. Kita menggunakan Zotero tadi yang saya sebut. Langsung saja kita download aplikasinya ya. Aplikasinya bisa di-download di sini. Kita ke browser ya. Kemudian ketik saja seperti ini, Zotero. Enter ya. Nah, ini udah diarahin ke sini nih. Masuk aja yang ini ya. Kita lihat-lihat dulu lah, baca-baca dulu, kemudian download. Karena saya menggunakan Windows, saya download yang ini ya, yang for Windows ya. Yang pakai Linux silahkan sesuaikan saja. Nah, ini saya simpan di sini di foldernya ini ya. Saya save. Ukurannya sekitar 40-an MB ya, 41,5 nih. Nah, anggap 50 lah ya. Oke, kalau sudah, ini dibuka saja foldernya, atau langsung diklik sini juga bisa ya. Di sini saya buka aja deh foldernya. Nah, ini dia, saya klik dua kali cara nginstal. Jadi hari ini kita nginstal ya. Hari ini kita, di video ini kita menginstal aplikasi Zotero ya. Oke. Nah, kemudian next saja. Ini biasa nih kalau nginstal tuh next, finish terakhirnya gitu ya. Oke, next lagi, install udah terakhir tuh. Ya, ditunggu aja ya. Proses instalasi ini juga nggak terlalu lama karena ukuran installernya kan kecil tadi ya. Jadi ya sebentar aja selesai kok. Ya. Baik, ini saya matikan dulu ya, nggak usah langsung dijalankan ya. Saya klik finish dulu. Oke. Nah, kemudian penting diperhatikan, ini kan akan diintegrasikan nanti ya dengan akan diintegrasikan dengan application Office gitu ya, Office application ya. Jadi misalnya menggunakan MS Word atau menggunakan LibreOffice ya gitu ya. Maka penting juga tuh diinstal yang itu ya, integrasikan nanti, tapi harus terinstall dulu ya, entah LibreOffice atau mau pakai MS Word silahkan ya. Kalau saya nanti mencontohkannya menggunakan LibreOffice ya.
Tapi sama aja sih pada prakteknya ya. Baik, kita coba jalankan ya yang tadi ya. Oke, kembali ke sini. Biasanya dia kalau sudah terinstall akan masuk di sini ya, di start program ini. Kalau kita perhatikan di tadi Zotero huruf Z terakhir ya. Nah, ini dia. Nah, ini klik gini ya, dijalankan saja. Ini abaikan saja, ini ditutup aja nggak apa-apa. Kembali ke aplikasinya tadi ya. Oke, ini aplikasi yang terbuka ya. Nah, kalau kita sudah punya apa namanya, ada Office-nya gitu ya, ada aplikasi perkantorannya, dia akan tanya gini nih. Kebetulan dia nggak detect punya saya nih, karena saya punya di komputer saya ini saya tidak punya Microsoft Office ya, nggak ada. Jadi yang saya pakai adalah LibreOffice, dan ini dideteksi seperti ini, dideteksi oleh Zotero. Apakah ingin, bahasa kita lah, apakah ingin diintegrasikan langsung ke LibreOffice atau tidak, supaya bisa digunakan langsung Zotero-nya. Nah, saya cancel dulu ya. Itu kita bahas di video yang lain nanti ya. Oke, nah tampilan awalnya adalah seperti ini ya. Oke, sampai di sini sebetulnya proses instalasi Zotero sudah selesai gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan di video selanjutnya aja ya. Nah, jangan lupa dilihat kembali ya. Kalau misalnya belum Anda download, silahkan di-download dulu, kemudian dijalankan. Gampang banget kok tadi ya. Tinggal klik 2 kali, next, install, terakhirnya finish, selesai. Udah ya. Nah, saya kira itu. Kita ketemu di video selanjutnya bagaimana caranya mengintegrasikannya antara Zotero dengan browser, karena kita nanti kan akan ngutip dari browser juga ya, misalnya nyari-nyari referensi dari jurnal dan sebagainya. Nah, itu kita akan integrasikan melalui browser ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.